Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih channel kami di Rumah Bistro Sukses. Oke, pada konten kali ini kami kedatangan salah satu mahasiswa IKIP yang mau podcast atau Q&A. Katanya dia itu dapat tugas dari kampusnya, suruh tanya jawab ke salah satu usaha apa sih namanya? Mikro menengah, katanya bagaimana keadaan di perusahaannya, bagaimana keadaan di grosirnya saat ini, apakah ada dampak di balik pandemi ini atau tidak. Nah, sekarang saya akan diwawancara ini nih Mas Tete Ajeng, katanya seperti itu. Seperti apa keseruannya, saksikan terus. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel kami biar channel kami tetap eksis dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, saya Jusmawati, NIM 18060329 dari IKIP Siliwangi nih ya, Kak. Ya. Ini saya ditugaskan di sini untuk mewawancarai dua pengusaha, yaitu yang pertama usaha dari mikro yang kecil dan yang kedua usaha mikro menengah. Nah, di sini saya ingin mewawancarai AA ini sebagai target sasaran saya, yaitu kan AA di sini sebagai usaha menengah ya. Dalam usaha apa nih, Kak? Produk kaos bistro. Produk kaos bistro. Apakah ada label namanya? Ada. Apa tuh? Yang saya jual pribadi ada dua. Yang pertama Indisub dan yang kedua MVP. Ada juga produk-produk titipan seperti merek yang lain, tapi yang sekarang saya garap itu cuma ada dua merek, yaitu Indisub sama MVP. Baik, sebelum kita memulai kewawancarai, boleh Pak, saya ingin tahu identitas terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, saya nama saya Yusuf, lebih lengkapnya Muhammad Yusuf, tapi orang-orang di sini kebanyakan namanya Yusuf. Saya berasal dari asli kampus ini, menikah, istri di sini juga, baru satu ya, anak. Iya. Istri. Nah, usaha ini saya rintis udah cukup lumayan lama juga ya, ada kurang lebih 5 tahun lah. Ya, dalam perjalanan itu ada naik turun ya, itulah namanya usaha, nggak selamanya kata seperti air mengalir. Terus pintas lah. Kita langsung memulai aja. Boleh. Nih, apa sih yang memotivasi Alu untuk membuka usaha ini? Oke, sih motivasinya saya usaha seperti ini. Gini, cerita sedikit, saya berasal dari keluarga jualan ya. Bisa dibilang mamang-mamang. Apa mamang itu kalau di sini itu ya orang jualan lah, si emang. Nah, awalnya saya justru nggak mau mendengar kata berjualan. Saya pengen berhenti, saya pengen memutus roda ekonomi jualan dari keluarga saya. Makanya saya sempat sekolah juga, sempat kuliah juga. Itu masih tujuannya tuh saya nggak mau berjualan. Kenapa? Karena di keluarga saya itu jualan semua. Ketika satu sepi, semuanya sepi, otomatis ekonomi keluarga berhenti karena merasakan semua. Nah, di sana saya pengen kuliah, saya pengen bekerja, saya pengen angkat derajat keluarga saya supaya ketika mereka berjualan lagi di zona bawah, saya bisa merangkap mereka dengan hasil kerja saya. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu tidak salah, tapi di luar ekspektasi saya, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ternyata dunia kerja itu lebih kejam daripada dunia pengusaha. Hasil di tengah perjalanan saya bekerja, saya keluar di pekerjaan saya, bahkan itu bisa dibilang gambling ya. Pilihannya tuh antara sukses sama tidak. Saya kembali ke dunia usaha, tapi di sana produknya saya ganti. Dulu saya keluarga jualan sayuran di pasar tradisional. Nah, saya cobalah cari produk, saya cari di Google Trends, produk apa yang tren dan produk apa yang memang presentasi sukses atau presentasi jualnya lebih bagus. Dan hasil saya menemukan yaitu salah satunya itu kaos bistro yang saat ini saya rintis. Jadi awalnya saya motivasinya berjualan itu nggak mau berjualan. Ternyata setelah jadi karyawan justru saya pengen balik lagi jualan. Nah, saya nggak mau ketika mereka saudara-saudara saya merasa kekurangan atas kinerja saya, makanya saya balik lagi berjualan, bahwa berjualan itu lebih dari seorang karyawan. Itu menurut saya. Baik,
Nah, dari motivasi itu yang tadi ya katakan ya, dampak dan kendala apa sih yang dirasakan dari pandemi COVID-19 ini terhadap usaha? Oke, untuk masalah dampak dari pandemi nih, ya sekarang kan memang lagi apa ya, lagi gencar-gencarnya masalah COVID-19 itu. Untuk usaha saya pribadi memang signifikan sih perubahan yang saya rasakan setelah ada aturan lockdown, ada aturan PPKM yang sekarang itu dampaknya ya sangat luar biasa, berpengaruh banget bagi saya seorang pengusaha. Karena orang-orang di luar itu berpikir, ngapain kita beli pakaian? Lebih baik kita bertahan hidup bagaimana caranya bisa bertahan hidup dengan uang yang ada. Karena mereka sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Yang bekerja diberhentikan, yang mau kerja nggak ada dapat kerja. Makanya dampaknya ya terasa banget. Baik, kalau begitu Pak, berapa sih penghasilan per hari atau per bulan dari usaha Bapak ini sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Kalau masalah itu mana ya? Saya jawab sih. Tapi ini cuma sekedar apa ya? Ini real yang saya rasakan. Cuman bukan berarti sombong atau apa. Ini jadi motivasi buat kita semua yang menyaksikan podcast ini, buat kakak-kakak di luar sana, bahwa ini yang saya rasakan nih sebelum pandemi dan sesudah. Kalau sebelum ini omset ya, bukan laba yang saya dapat. Kalau sebelum itu sehari bisa nyampe 50 juta. Ya kecilnya 10 jutaan lah sehari bisa dapat. Bahkan lebih dari 50 bisa dapat, itu sebelumnya. Jadi kalau misalnya per hari dapat 50 juta, tinggal kalikan aja 1 bulan berapa itu penghasilan saya kalau selama usaha ini sebelum pandemi. Tapi ketika setelah pandemi itu omset ya, bukan apa. Setelah pandemi ya turunnya itu luar biasa jauh. Dimulai dari 50 bisa jadi 5 juta, bahkan jadi 500 ribu dalam sehari. Kalau nol banget enggak, cuman turunnya itu drastis lah yang saya rasakan. Jadi dengan adanya pandemi ini yang memang yang dirasakan penurunan dari omset itu sangat luar biasa sih. Selanjutnya ya Ayah, apakah dampak dari pandemi ini membuat jam buka atau tutup menjadi berubah? Jam buka misalkan kalau buka apa sih, membuka menjual baju. Oke. Kalau untuk jam kerja otomatis ya memang berubah. Awalnya saya di sini nggak pernah tutup. Jadi ada yang kerja ganti shift, 1 shift 2 shift 2 shift 3. Jadi kapanpun mereka mau order kaos, kapanpun mereka mau packing, mau kegiatan apapun di grosir selalu buka. Karena di sini ada shiftnya. Tapi setelah ada pandemi ini sebenarnya awalnya nggak dirubah. Karena nggak ngaruh sih, gitu ya. Yang penting bisa jaga jarak, diatur aja. Cuman karena pembelinya nggak ada, jadi memang langsung dirubah. Awalnya memang 24 jam, sekarang jadi memang 1 jam aja. Maksudnya 1 jam itu jadi jam 8 sampai jam 5 udah tutup. Sananya tutup. Buka lagi besok jam 8 sampai jam 5 karena adanya itu. Dan itu pun kami batasi selama pandemi, selama PPKM kami nggak menerima konsumen yang langsung datang ke lokasi. Awalnya banyak konsumen yang datang ke lokasi, kalau sekarang nggak, karena memang ada himbauan dari pemerintah, yaitu PPKM tadi itu. Karena ada PPKM, ya otomatis jam kerja pun dirubah. Tapi ya itu semua sih demi kebaikan kita semua. Kita harus nurut aja apa yang diperintahkan oleh pemerintah ya. Mau gimana lagi? Kalau misalkan kitanya nggak lakuin itu semua, dampaknya ya nantinya kita lagi yang merasakan. Makanya kita sama-sama ikuti program pemerintah yang saat ini sedang ada. Baik, nah dari yang semua katakan tadi ya, bagaimana sih cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah itulah yang susah. Tapi selama ini saya harus berusaha. Kalau kitanya terlena dengan masalah yang saat ini dihadapi, terus kita berpikir terus ke sana, akhirnya kita akan buntu. Bahkan usaha kita akan tutup. Ya bisa dibilang bangkrut, tapi jauh ya. Jangan sampai bikin sama. Tapi kalau misalkan kitanya terlena dengan keadaan, pasti itu semua akan terjadi. Nah disinilah kita harus kuat. Karena di sini jualannya itu kami sistem agen. Jadi ada agen, ada distributor, ada reseller, ada distributor. Kalau misalkan kita nggak kuat, berapa korban yang dikorbankan di bawahan. Jadi sebisa mungkin saya tetap melakukan hal-hal yang memang untuk mempertahankan perusahaan ini. Salah satunya tidak berhentinya kita promo, tidak berhentinya kita bikin akun-akun terbaru.
tidak berhentinya kita optimasi toko-toko atau toko online biar nantinya gini, saya ada rencana ya, bukan ada rencana, udah dilakukan, bahwa seluruh agen kami, seluruh seller kami, saya wajibkan tiap harinya bikin akun, wajibkan tiap harinya optimasi akun. Buat apa? Buat nanti jikalau, bukan jikalau, memang harus pandemi ini berhenti, pandemi ini selesai, kita udah siap, tokonya kita udah siap. Karena selama pandemi kita terus membangun toko online sebaik mungkin. Jadi ketika nanti pas waktunya udah beres, kita udah tinggal jualan. Tapi bayangkan kalau misalkan selama pandemi kita diam saja, ketika nanti pas beres pandemi, kita baru buka, kita baru membangun apa yang akan kita rasakan. Bahkan berkali-kali lipat lamanya merasakan pandemi. Jadi selama pandemi tetap kita operasional seperti biasa, cuma jam kerjanya aja diubah. Kerjanya bahkan ditambah, yang pertama cuma optimasi media sosial Facebook misal, ditambah sama Shopee, Lazada, atau media-media jualan yang lainnya, tetap terus optimasi biar nanti ketika pas waktunya kita udah siap jualan. Oke, baik. Dari permasalahan kendala tersebut yang tadi sudah atasi ya, apa sih harapan untuk kedepannya, khususnya untuk usaha ini? Saya berharap pandemi ini ya, mungkin semua berharap ya. Saya pribadi berharap pandemi ini cepat selesai, biar kami di sini pelaku bisnis kembali lagi merasakan kesejahteraan yang sebelumnya kami rasakan. Itu harapan kami. Saya berharap sama pemerintah secepatnya mengambil keputusan yang baik biar kami rakyat Indonesia khususnya merasakan kehidupan yang selayaknya seperti dahulu kala kami rasakan. Baik, terima kasih ya sebelumnya sudah mau berpartisipasi dalam tugas saya dan sudah mau menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga usaha ini saya doakan lancar terus ya, dan tetap maju. Amin. Terima kasih ya sebelumnya.